Mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus ya Tuhan. Di tempat ini kami berdiri di hadapan-Mu. Tetapi pikiran kami bisa kemana-mana. Kami mohon biarlah hanya Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami dengar. Dan bukan hanya kami baca, kami dengarkan, tetapi kami sungguh mengerti dan kami menghidupinya. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, menyampaikan isi hati-Mu kepada segenap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada hari ini tentang Injil dan komunitas, dan secara khusus rahasia komunitas yang berdampak. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebulan belakangan ini Bapak Ibu, media nasional selalu masih disuguhkan terus dengan berita yang terjadi di lembaga kepolisian, polisi tembak polisi. Berita ini masih terus menarik atensi begitu banyak orang, saudara. Penuh teka-teki, penuh drama, dan banyak hal yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Saudara, pertama kali muncul, saya sedikit sedih dan kesal sebenarnya. Dan saya bertanya, kok bisa ya ini terjadi di dalam lembaga penegakan hukum? Orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum, kok malah ada dalam pusaran persoalan ini? Tetapi saudara, hal yang lain adalah, yang paling menyedihkan adalah ketika kita membaca nama-nama yang terlibat dalam pusaran ini, saudara, banyak di antara mereka adalah orang-orang Kristen. Ini menyedihkan sebenarnya. Kenapa saudara-saudara? Seharusnya kita senang sekali ketika ada orang Kristen ada di satu lembaga pemerintahan yang mungkin jarang sekali ada di dalamnya. Dan bukan hanya satu, ngumpulnya banyak. Seharusnya kalau satu terang muncul, satu terang lagi muncul, begitu bersinarnya. Tetapi yang nyatanya saudara-saudara yang terjadi, pembicaraannya bukan hal yang baik. Yang disorot malah hal-hal yang buruk. Tentu saja saudara, saya tidak punya kapasitas menilai atau menghakimi. Tetapi harus kita sadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak orang mengaku dirinya Kristen, saudara-saudara. Tapi benar-benar tidak ada dampak baiknya. Sebaliknya malah memberi dampak buruk di mana ia berada. Ia masih hidup menikmati dosa-dosanya. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang itu menikmati dan terus hidup di dalam dosa. Bahkan yang menyedihkan kadangkala saudara, kalau kita tanya kamu kenapa bisa jatuh, yang ngajak siapa? Si A, si B, si C, yang juga adalah orang Kristen. Betapa menyedihkannya banyak orang-orang Kristen yang bukan memberi dampak baik, tetapi memberi dampak yang buruk, saudara-saudara. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kehadiran orang Kristen di dunia ini adalah kehadiran yang memperbaiki kondisi dunia ini. Kalau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati.
Kalau kita ada, dunia akan berubah. Setidaknya ada hal baik yang terjadi. Kehadiran seorang Kristen akan meningkatkan kualitas kehidupan. Di mana ia berada, di tempat kerjanya kah, di lingkungan sekolahnya, dimanapun ada perbedaan yang terjadi. Kehadiran orang Kristen di sebuah tempat pasti akan membawa damai. Kehadiran orang Kristen di sebuah tempat pasti akan membawa keadilan, kesejahteraan. Kalau orang Kristen ada di rumah, maka rumah itu ada perubahan demi perubahan. Kalau orang Kristen ada di sebuah toko, maka toko itu menerapkan nilai-nilai kekristenan. Kalau orang itu Kristen sejati, maka sungguh-sungguh nilai-nilai kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata. Kenapa saudara? Kita harusnya ada, kita memberi dampak. Karena identitas kita adalah garam dunia. Saudara, di sekolah, di tempat kerja, di jalanan, di kantor, di rumah, dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Saat kita olahraga, apa saja olahraganya, lari, renang, main futsal, main voli, apapun itu, kamu adalah garam dunia. Profesi kita apapun, sebagai buruh, karyawan, sales, guru, pengusaha, bahkan pensiunan sekalipun, firman Tuhan berkata, identitasmu adalah garam dunia. Saudara, seringkali kita nggak jadi dampak baik di dalam lingkungan kita berada. Lupa identitasnya. Kita sering lupa bahwa kita ini adalah garam dunia, saudara-saudara. Perhatikan kalimat ini, saudara. Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Yesus nggak ngomong, kamu akan menjadi garam dunia. Yesus nggak ngomong, kamu berpotensi jadi garam dunia. Yesus nggak ngomong, kamu bisa jadi nantinya akan jadi garam dunia. Tapi Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Sudah, ini penegasan sekali. Yesus ingin mengatakan bahwa menjadi garam dunia itu bukan usaha kita. Makanya kalau ada yang mengatakan, mari kita menjadi garam dunia, kurang tepat. Karena kita adalah garam dunia. Kita hanya menjalankan fungsi kita sebagai peran. Saudara, kamu adalah garam dunia. Bicara tentang siapa kita, identitas kita, saudara-saudara. Sebagai murid Kristus, orang-orang yang sudah ditebus, mengalami anugerah, sudah dikuasai dan ditransformasi oleh Injil. Kita, itulah kita. Mengapa kita bisa menjadi garam dunia? Karena karya Kristus sudah mengubahkan kita. Maka kita disebut garam dunia. Saudara-saudara, perhatikan ya, menjadi garam dunia sekali lagi bukan tugas kita, itu adalah anugerah. Sehingga tugas kita, peran kita, fungsi kita adalah menggarami dunia, mengasinkan dunia ini. Mengapa garam? Mengapa bukan gula? Kamu adalah gula dunia. Mengapa bukan kopi? Kamu adalah kopi dunia. Mengapa bukan parfum? Lebih wangi ya? Kamu adalah parfum dunia. Sudah, ketika saya renungkan mengapa pakai garam, Tuhan begitu sangat bijaksana, saudara. Garam itu hanya ditemukan di laut. Dan saudara tahu 71% seluruh bumi ini adalah lautan. Garam lagi. Artinya cuma 20-an% lah daratannya. Sehingga artinya saudara, lebih dari setengah dunia ini sebenarnya ditemukannya sumber garam itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, metafora ini sangat luar biasa, sangat tepat sekali. Untuk menjelaskan bahwa kita ini adalah garam dunia. Mengapa garam, saudara? Metafora ini digunakan karena pada zaman itu memang sesuai dengan fungsinya. Setidaknya ada 2 fungsi garam yang digunakan pada zaman itu.
Yang pertama, saudara, garam berfungsi untuk mengasinkan, memberi rasa pada makanan. Saudara, gimana pun orang pintarnya memasak, hebatnya memasak, kalau tidak ada garamnya gimana jadinya? Tawar hambar rasanya. Betul Ibu Erita? Betul. Saudara, ibu-ibu suka memasak pasti akan memberikan garam yang untuk memberi rasa. Kalau hambar, kalau tawar, pasti yang kita cari garam. Kita mau tambahin garam. Saudara, kita adalah garam dunia, yang artinya kehadiran kita memberi rasa pada orang lain. Sehingga kehadiran kita membuat orang lain bahagia, senang, terhibur dengan kehadiran kita. Saat kapan kita memberi rasa, saudara-saudara? Ketika kita mengasihi, tolong orang-orang yang membutuhkan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di rumah kita menaati orang tua kita. Kita menjalankan peran kita sebagai seorang suami atau istri. Ketika kita hadir, kita akan mengatakan kata-kata yang memotivasi, menyemangati, menghibur, bukan menghakimi orang lain. Saudara, itu mengenakan, memberi rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi bukan berarti, saudara, kita harus menyenangkan hati semua orang. Karena ada saatnya kita juga berkata, apal kalau dosa yang kita tegur, maka mungkin saja kita akan dibenci. Tetapi intinya kehadiran kita tulus memberi rasa dan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, menjadi garam, ya. Kamu adalah garam. Itu bicara tentang identitas kita. Saudara, apa beda identitas dengan kartu identitas, saudara? Apa? Identitas dengan kartu identitas. Kalau kartu identitas bisa kita gunakan pada saat-saat tertentu. Mau beli tiket, tunjukkan kartu identitas. Naik pesawat, tunjukkan kartu identitas. Mau bekerja di sebuah perusahaan, tunjukkan kartu identitas. Saat-saat tertentu saya tunjukkan kartu identitas saya. Tapi yang namanya identitas itu melekat dalam diri kita, saudara. Sehingga identitas kita adalah garam dunia. Di mana saja kita sama, ya. Di mana saja kita tidak menjadi orang yang berbeda dan berpura-pura. Saudara, garam itu bicara tentang dampaknya. Sehingga kita jangan mengatakan bahwa metafora ini semuanya kita harus seperti garam, ya. Misalnya, saudara, ya, kalau masak kebanyakan garam jadinya asin. Nah, kalau kita sering mendengar mitos di Indonesia ini, kalau anak gadis masaknya keasinan, dibilang apa biasanya? Hah? Pengen kawin ya orang ini, ya, katanya gitu. Nah, apa hubungannya kawin, menikah dengan masak yang asin? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu-ibu yang suka masak bisa memberi penjelasan ini apa hubungannya, saudara-saudara, ya? Nah, ini mungkin saja, saudara. Mungkin karena memang banyak makan garam itu kan sering bikin orang tekanan darah tinggi. Nah mungkin bisa disamakan ketika orang masuk dalam pernikahan. Juga seringkali tekanan darah jadi naik, saudara-saudara. Ketemu anak nakal, ketemu pasangan yang menjengkelkan, ketemu tunggakan yang banyak. Ya, jadinya tekanan darah tinggi jadi sama-sama. Ya. Itu kan suka-suka saya mau jelaskannya seperti apa, saudara, ya. Saya juga tidak tahu, ya, kenapa dibuat analogi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, maksud saya begini, kalau masak kebanyakan garam jadi asin, itu kan gak baik, maka jangan bilang begini, aduh, di dalam dunia ini jangan terlalu banyak deh orang Kristen nanti keasinan gitu. Jadi garam keasinan, nanti orang Kristen terlalu banyak yang menjalankan fungsi menjadi garam itu, maka nanti dunia ini keasinan. Nah, bukan seperti itu maksudnya, ya. Kamu adalah garam ini bicara tentang dampak kita, saudara. Kita berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat teks yang kita baca ini, teks sebelumnya itu, saudara-saudara, bicara tentang penganiayaan. Di ayat 10 sampai 12 misalnya bicara begini, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya.
Berbahagialah orang yang dicela, difitnah. Mereka itu yang berbahagia. Lalu setelah itu bicara tentang kamu adalah garam dunia. Artinya saudara, menjadi garam, menjalankan peran sebagai garam itu tidak hanya sekedar di saat kita nyaman-nyaman saja. Tapi di saat sulit sekalipun, bahkan ketika difitnah, dicela, menderita, kamu adalah garam dunia. Dan ini gak gampang. Di saat-saat yang nyaman, kita seringkali gagal ya untuk menjalankan peran kita. Apalagi di saat yang paling sulit, di saat kita kekurangan, di saat kita dihina, kita harus menjadi garam, saudara-saudara. Menjalankan peran kita sebagai garam dunia. Saudara-saudara, panggilan untuk berdampak itu tidak berhenti pada satu situasi tertentu. Saat kamu bahagia, enggak. Di saat situasi yang sulit sekalipun, kamu adalah garam dunia. Kemudian teks ini saudara, kamu adalah garam dunia. Setelahnya bicara tentang perbandingan kesalehan orang Farisi dan ahli Taurat. Misalnya di ayat ke-20 bicara begini saudara ya. Di sana dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, peran menjadi garam dunia itu, fungsi untuk mengasinkan dunia itu juga ada di dalam sorotan orang lain. Pasti kita akan dibanding-bandingkan dengan agama lain, dengan kesalehan orang lain dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Kita akan disorot. Makanya jadi orang Kristen emang harusnya saudara-saudara, ketika kita menjalankan peran kita di tengah-tengah dunia ini, udah pasti banyak omongan orang, kok kamu gak sesuai hidupmu dengan apa yang kamu imani. Memang begitu. Nyatanya seperti itu. Pasti akan disorot oleh pihak-pihak lain dan akan selalu dibanding-bandingkan. Jadi kamu adalah garam dunia itu di tengah-tengah saudara, himpitan antara tekanan kehidupan, tekanan mungkin pandangan orang lain. Tapi apapun itu, kamu adalah garam dunia. Itu kita saudara, identitas kita. Dalam salah satu catatan kitab kuno Yahudi saudara, garam itu selalu dikaitkan dengan hikmat. Nah ini sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kenapa ya garam dikaitkan dengan hikmat? Jadi katanya saudara, kalau tidak ada hikmat, dunia ini dalam kebodohan. Maka saudara-saudara, hal yang sama dianalogikan, dunia ini sedang hambar, sedang tawar. Butuh kita yang mengasinkan dunia ini. Saudara-saudara, selain memberi rasa, fungsi garam juga adalah mengawetkan makanan. Sebelum ada kulkas model seperti ini, sudah biasa dan lazim kita lakukan. Mungkin sebagian dari kita juga melakukannya. Tetapi kalau di daerah kami, ini ada Loses Safrius di sini, pakarnya ya, pakar ahli budaya. Ada satu makanan di Nias itu namanya niowuru, saudara-saudara. Jadi babi yang diasinkan. Saya ketika biasanya dulu kalau pesta banyak daging babi dipotong berlebihan, itu biasanya diapain, daripada dibuang harus diawetkan. Maka saudara-saudara, waktu saya lihat garamnya bisa banyak sekali garamnya, ditaruh di dalam daging babi itu. Ya, dan kemudian diawetkan nanti kalau ada acara apa, mungkin ditawarkan kepada tamu begitu. Tapi memang jadinya asin sekali, ya asin sekali. Tidak semua orang mungkin bisa menikmatinya, termasuk saya. Tetapi model seperti itu sudah dilakukan, ya, bahwa garam itu saudara mengawetkan, ya, mencegah terjadinya pembusukan, ya. Itu agak lebih lama jadi awet. Maka mungkin kita lebih familiar kalau saya bilang ikan asin. Nah, tahu kan? Suka ikan asin? Suka ya gini ya. Saya juga suka ikan asin, saudara ya. Nah, saudara-saudara, ikan asin juga sama.
ikan asin digarami saudara-saudara, maka itu menjadi lebih tahan lama. Ya, memperlambat proses pembusukan. Pertanyaannya saudara, kalau metafora kamu adalah garam dunia, ada apa dengan dunia ini? Kok mesti digaramin dunia ini? Saudara, ini menarik sekali bahwa kita adalah garam dunia, menggarami dunia. Karena realitasnya Yesus tahu bahwa dunia ini begitu bobroknya. Dunia ini sedang menuju proses pembusukan, saudara-saudara. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat dunia ini menjadi rusak serusak-rusaknya. Maka seenggaknya kehadiran kita di dunia ini membuat proses itu seenggaknya lebih lambat. Proses pembusukan itu setidaknya masih diperlambat. Atau setidaknya kita bisa mencegah terjadinya proses pembusukan itu. Dengan kehadiran kita untuk menjalankan peran kita sebagai garam dunia. Saudara-saudara, begitu banyaknya dosa yang ada. Begitu banyak nilai filosofi tentang nilai-nilai zaman yang gak sesuai dengan Alkitab di zaman ini. Banyak sekali. Dan hati-hati kita bisa berkompromi dengan hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jangan sampai berbalik saudara-saudara. Seharusnya kita menggarami dunia ini. Menggarami tempat kerja kita. Bukan sebaliknya, nilai-nilai dunia yang memengaruhi kita. Saudara-saudara, lalu dilanjutkan kalimatnya seperti ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pertanyaannya, apakah garam bisa menjadi tawar? Bisa nggak saudara? Tidak bisa saudara ya. Karena garam itu sesuatu senyawa yang memang solid dan memang asin ya. Pada dasarnya asin. Tetapi kenapa dikatakan saudara garam itu bisa tawar? Ini karena di dalam konteks pada zaman itu saudara, garam yang dimaksud tidak murni seperti yang kita pahami sekarang ini. Kalau kita pahami sekarang garam itu murni asinnya, garam asin. Tetapi pada zaman itu saudara-saudara, garam itu diambil dari laut, ya seenggaknya banyak diambil dari laut mati. Dan bentuknya seperti bongkahan-bongkahan batu. Yang mineralnya bukan hanya garam. Ada mineral-mineral lain saudara di dalamnya. Jadi sehingga begini ya, ketika orang mau masak misalnya, ambil sebongkah batu-batu begitu, lalu garam itu kan yang paling cepat larut. Pas masak dicelupin, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah kan habis asinnya, sisanya batu, ya mineral lain. Nah itu kan mengeras dan itu diapain? Gak asin lagi dibuang. Dan catatan lain berkata bahwa bahkan batu-batu kecil itu dibuat untuk memang buat jalan orang ya. Jadi untuk orang memang ujungnya diinjak begitu. Nah saudara, itulah kenapa dikatakan bahwa garam itu bisa menjadi tawar. Ya, sudah tidak ada asinnya lagi. Tetapi satu hal yang menarik bahwa istilah menjadi tawar di sini menggunakan istilah moraino yang artinya menjadi bodoh. Itu artinya saudara, garam yang tidak asin lagi, garam yang sudah tidak lagi asin itu adalah menjadi bodoh. Apapun kalau memang sudah tidak asin, tidak bisa disebut garam. Meskipun mirip-mirip saudara ya, misalnya butiran-butirannya mirip garam. Tapi pas dicicip, kok manis, itu apa namanya? Gula. Meskipun kita bilang ini garam tapi manis gak bisa. Kalau kita bilang ini garam tapi rasanya manis, itu namanya bodoh. Menjadi bodoh seperti itu karena bukan lagi fungsinya seperti itu. Saudara, ini artinya kalau kita menjadi seorang Kristen, tapi orang di sekitar kita tidak merasakan asinnya kita. Bukan asamnya kita, saudara ya. Tapi tidak merasakan dampaknya kehadiran kita. Maka kita telah menjadi bodoh. Dan kalau sudah demikian, kita tidak ada gunanya. Dibuang, diinjak-injak orang.
So ini keras sekali ya. Saya baca berulang-ulang dan ini menegur saya secara pribadi. Benar gak ya? Saya sudah sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai garam dunia. Soalnya kalau nggak berfungsi, nggak berperan sebagaimana mestinya, dibuang, diinjak-injak orang. Saudara-saudara, begitu mudahnya ya kita dilecehkan oleh orang ketika kita tidak lagi menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara ya, orang-orang Kristen, tapi sudah suka marah, emosional, menjadi orang yang ngomong kasar, sakitin orang lain. Percaya saudara, sehebat apapun orang itu, orang lain gak akan respect sama dia. Jadi secara langsung sebenarnya orang, ngomong aja kerjaanmu, udahlah, hidupmu gue kayak gitu saja. Saudara, saya pernah melihat ada seorang yang terlibat adu mulut dengan tetangganya. Wah, saling sahut menyahut. Ini ngomong binatang dari zaman purba sampai zaman sekarang disebutin semua saudara. Teriak-teriak. Tetapi yang membuat ini menjadi menyedihkan begini. Orang yang melihat itu ngomong begini. Parah ya, orang itu kan melayani. Orang itu kan majelis. Orang itu kan aktivis. Kok bisa ngomongnya kayak gitu? Nah, perhatikan saudara, ketika nanti orang itu misalnya memimpin pujian, ya, melayani, ya, mungkin dia memberitakan firman. Yang lihat gimana? Kehilangan respeknya lagi. Orang kan dilecehkan, orang tidak akan lagi merasa, udahlah gak usah ngomong lah kamu, hidupmu aja kayak gitu kok. Jadinya seperti itu. Ketika kehilangan peran, ketika kehilangan dampaknya, kita akan dilecehkan, kita akan tidak dianggap lagi. Tapi beda halnya saudara. Saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan. Yang waktu itu betul-betul saudara, orang mungkin meremehkan dia, merendahkan dia. Tapi sama sekali tidak ditanggapi loh saudara. Saya bilang hebat sekali Bapak ini ya. Saya mungkin kalau saya satu kata aja lah saya jawab gitu. Tapi enggak loh. Tapi itulah yang membuat orang-orang sadar mereka salah. Karena dia memberikan keteladanan. Bagaimana seharusnya menyikapi persoalan. Saudara-saudara, saya pernah mendapat pesan dari seseorang saudara ya. Bukan dari gereja, bukan orang gereja tentunya. Dia memberikan pesan kepada saya karena kesalahpahaman. Lalu orang itu ngomongnya sangat kasar sebenarnya. Sangat kasar sekali dan rasanya ketika dia chat itu saya juga ngetik saudara. Saya pengen balas, saya ingin balas lebih dari apa yang dia pengen ngomong. Ya, nah, saudara, setelah ketik, saya mikir lagi ini tinggal klik, ini udah kekirim nih, terbalaskan emosi saya ya. Tapi saya mikir-mikir lagi, saya kan hamba Tuhan. Nanti tinggal di screenshot ini ya. Nanti di-share lagi. Malu saya, dilecehkan saya nanti. Begitu mudahnya orang melakukan itu. Saya bilang saya hapus deh, hapus. Saya tulis saja sama dia begini. Kiranya Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberikanmu kesehatan. Gak gampang. Tapi dia balas. Amin. Lalu saya kirim stiker gini. Sudah gak gampang loh saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Mencegah saya, menolong saya. Tidak menjadi orang bodoh. Bayangkan saja kalau saya balas lagi, pasti balasannya lebih banyak lagi kan. Akhirnya gak akan selesai itu persoalan. Tapi bersyukur Tuhan menjaga saya waktu itu. Tapi saya tahu mungkin saat-saat itu kita mungkin tergoda. Untuk membalasnya saat itu juga saudara. Tapi ingat identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Jangan sampai kita digarami oleh nilai-nilai yang salah. Kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara, di tengah dunia yang sedang menuju pembusukan ini saudara. Karena kebobrokannya. Kita perlu hadir, orang Kristen perlu hadir. Menjalankan peran
kita masing-masing. Maka jangan lupa identitas. Dan mari kita berperan sesuai identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Sudah, identitas kita sebagai orang Kristen itu adalah sesuatu yang melekat. Identitas itu bukan seperti pakaian kita, saudara ya. Pakaian itu kan bisa diganti-ganti ya. Ke pesta pakainya beda, ke gereja pakainya beda, di rumah pakainya beda. Tapi identitas itu sama kayak kulit kita, saudara. Warnanya, ya coba lihat kulitnya. Ya. Semuanya itu kayak kalau udah ngomong, identitas itu udah melekat. Jadi gak bisa diganti-ganti. Di mana saja, di gereja orangnya sama, di luar sana dia juga sama. Identitas kita adalah garam dunia. Dan saudara, kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini tentang rahasia komunitas yang berdampak, maka rahasia komunitas yang berdampak itu adalah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rahasia komunitas yang berdampak adalah orang di dalamnya berperan sesuai identitasnya, yakni sebagai garam dunia yang menggarami dunia. Saudara-saudara, kehadiran komunitas kita, orang-orang Kristen, memberi rasa asin kepada dunia, nilai-nilai dunia yang sudah tawar ini, ya sudah hambar ini. Saudara-saudari, jangan dibalik, saudara ya. Kita digarami oleh dunia ini. Kita harus memengaruhi dunia ini. Maka jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa zina, seks, pornografi, penipuan, pencurian, kebohongan. Apapun itu, jangan sampai kita kompromi. Karena kamu adalah garam dunia. Tapi dunia ini kan mengajarkan terus, nggak apa-apa kok, nggak masalah, dikit-dikit dosa, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu adalah garam dunia. Begitu banyak orang yang menyoroti kita, saudara. Dan jangan sampai kita dilecehkan, diinjak-injak orang dan mengatakan, segitu doang imanmu. Saudara-saudara, rahasia komunitas yang berdampak, setiap orang di dalamnya menjalankan peran sesuai identitasnya sebagai garam dunia dan menggarami dunia. Lalu gimana cara kita? Karena ini bicara tentang komunitas. Gimana cara kita menilainya, saudara? Maka kita butuh nilai-nilai yang sama. Apakah kita benar-benar hidup sesuai identitas kita? Maka inilah yang nanti bisa kita diskusikan di dalam kelompok kita bersama-sama, saudara-saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi identitas kita sebagai murid-murid Kristus atau tidak? Apa itu, saudara? Nilai-nilai yang ada dan perlu dibangun dalam komunitas, dalam gereja adalah kompak, saudara. Ya, maksudnya apa? Pertama, kompak. Ya, K yang pertama adalah kasih, saudara. Kita ini ada karena Allah mengasihi kita. Kita ini ada karena Tuhan sayang sama kita. Maka harusnya rasa sayang itu ditunjukkan kepada orang-orang di komunitas kita. Maka saudara-saudara, pertama-tama, sebelum kita bicara pada seseorang, sebelum kita menegur seseorang, tanya dulu apakah kita mengasihi dia atau enggak. Kadang-kala ya kita, kritik, ini semuanya banyak pengen kita omongin, tapi hati kita tidak mengasihi dia. Padahal harusnya dasarnya kasih. Dalam pelayanan, kasih harus menjadi basicnya. Apakah kita mengasihi dia? Apakah kita mengasihi jemaat Tuhan di sini? Apakah kita mengasihi orang-orang di dalam komunitas kita atau tidak? Tanya, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih? Lalu yang kedua, otentik, saudara. Ya, komunitas yang berdampak itu adalah komunitas yang otentik. Kita menampilkan diri apa adanya tanpa kepura-puraan. Enggak beda di gereja, lalu beda nanti di kerjaan, beda nanti di rumah. Jadilah otentik, ya, yang benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan penuh kepura-puraan. Dan seharusnya kita menjadi otentik itu perlu, saudara-saudara, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi munafik pada akhirnya. Tapi kadang-kala mungkin orang gak siap terima keotentikan kita. Wah, salah sedikit nanti saya dihakimi, gitu ya. Harusnya otentik itu menolong kita. Kalau sama-sama kita belajar menjadi otentik, maka kita sungguh-sungguh akan menerima termasuk ketidaksempurnaan orang lain dan keinginannya untuk berubah. Lalu M, melayani.
Ya, kita melayani karena Allah terlebih dahulu melayani kita. Seharusnya nilai itu ada dalam diri kita, saudara. Kita nggak harus terus menuntut orang lain untuk melayani diri kita. Kita melayani. Kita adalah hambanya Tuhan. Hamba Allah. Maka seharusnya kita melayani dengan pengorbanan dan penuh dengan semangat. Lalu P, partisipasi. Kita turut ambil bagian dalam sebuah pekerjaan tertentu. Kita tinggal diam nonton, lihat, oh gitu ya, lalu nanti kita komentari kerjanya seperti apa. Partisipasi itu penting, saudara-saudara. Ikut serta ambil bagian untuk berperan kita menggarami dunia ini. Lalu A, ini penting, apresiasi. Saudara-saudara, kita perlu membudayakan budaya mengapresiasi, mengafirmasi perubahan-perubahan baik dalam diri seseorang. Seringkali saudara dalam kehidupan bergereja dan berkomunitas, terlalu yang kita banyak kritikan, padahal ada banyak hal-hal baik yang sebenarnya perlu untuk kita apresiasi, kita afirmasi bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam hal-hal kecil seperti itu. Maka saudara, budaya ini harusnya kita bangun, saudara-saudara, maka kita pasti akan menjadi komunitas yang berdampak. Lalu yang terakhir adalah keterbukaan. Saudara-saudara, ketika ada rekan atau saudara kita yang salah, jangan menggosipkannya. Melainkan kita bicara empat mata dan sampaikan dengan lemah lembut. Itu baru sebuah komunitas yang berdampak. Kalau saya ada salah, saudara-saudara, jangan gosipkan saya. Ngomong aja sama saya, saudara ya. Kalau ada rekan kita yang kurang pas dia menurut saudara, ngomong bicara terbuka apa adanya. Dan saya berharap saudara bahwa kita sama-sama mendiskusikan hal ini supaya betul-betul komunitas kita tidak hanya sekedar ada, tapi berdampak. Kalau sekedar ada ya semua orang bisa bangun komunitas, tapi apakah punya dampak atau tidak. Oleh sebab itu saudara, rahasia komunitas berdampak itu setiap orang di dalamnya berperan sesuai identitasnya, yakni sebagai garam dunia yang menggarami dunia. Maka komunitas yang menggarami dunia adalah komunitas yang kompak. Harus kompak. Oleh sebab itu kesimpulannya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Komunitas yang berdampak harus kompak. Jadi saudara-saudara, biarlah sungguh-sungguh nilai-nilai ini kita hidupkan. Karena kita adalah garam dunia. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita, saudara-saudara. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, saudara. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami tentang identitas kami yang adalah garam dunia. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa dengan identitas kami, lupa menjalankan peran dan fungsi kami menggarami dunia ini. Kami lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Sehingga banyak orang menjadi acuh, menjadi tidak peduli dengan kekristenan karena tingkah laku kami, perkataan kami yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Injil Kristus. Mohon pimpinan dan Tuhan terus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.